hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat Minggu Advent bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang sampai kepada kita dalam Minggu Advent yang pertama ini melalui kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan saya baca di tengah-tengah kita. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada pada Minggu Advent, persisnya Advent pertama, yang berarti Advent itu berarti penantian. Menanti siapa? Jawabannya menanti kedatangan Kristus. Kalau kita perhatikan sejenak, bahwa pada pasal pertama dalam kitab Yesaya ini secara terang benderang, secara terbuka, secara jelas, secara tegas, Nabi Yesaya memaparkan sedemikian gamblangnya tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana kehidupan umat Israel yang jauh daripada Tuhan. Ya. Kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 1 itu, terutama dari ayat 2 sampai dengan ayat 4, ya, bahkan Nabi Yesaya menggambarkan kehidupan umat Israel tidak lebih baik dari seekor keledai. Ya. Kalau seseorang dibandingkan dengan, dengan seekor binatang, itu menunjukkan kualitas yang sangat rendah. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 itu dikatakan, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Lembu sendiri mengenal siapa tuannya, mengenal pemiliknya sendiri. Sementara umat Israel yang bagaikan anak-anak Tuhan, yang dibesarkan, yang diasuh sendiri oleh Tuhan, tetapi bangsa itu memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Palungan itu adalah tempat makan. Tempat makan bagi kambing misalnya, bagi domba misalnya, atau dalam konteks nas ini bagi seekor keledai misalnya. Seekor keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi umatku sama sekali tidak memahami.
Kalau kita menggambarkan palungan itu sebagai simbol berkat, di mana Tuhan memelihara kehidupan umat Israel, memberikan segala sesuatu kebaikan bagi mereka. Tetapi umat Israel tidak mengenal kebaikan Tuhan itu. Umat Israel tidak menyadari, tidak memahami berkat Tuhan yang mereka terima setiap saat. Maka dikatakan celakalah bangsa-bangsa yang berdosa, yang syarat dengan kesalahan. Bahkan disebut sebagai keturunan-keturunan yang jahat, yang berlaku buruk, yang meninggalkan Tuhan, yang menistakan nama Tuhan. Maka tidak ada lagi yang layak bagi mereka. Tidak ada yang pantas diberikan kepada mereka selain daripada penghukuman. Nah, disinilah letak keadilan Tuhan itu. Nanti akan kita lihat itu di dalam ayat yang keempat itu. Bahwa Allah itu digambarkan seperti seorang wasit, seorang hakim yang adil. Yang selalu menyatakan benar yang benar, menyatakan salah kepada yang salah. Dan memberi ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maka orang jahat akan dihukum, orang benar akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini merupakan sebuah nubuatan. Nubuatan itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tetapi Allah sudah mengetahui peristiwa kejadian yang akan terjadi itu. Jadi sekalipun belum terjadi tetapi Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah melihatnya. Nah, karena itu firman Tuhan ini disampaikan sebagai nubuatan. Bahwa akan terjadi pada suatu hari nanti. Pada suatu saat nanti. Umat Israel yang hidup di dalam dosa. Yang bangga dengan kejahatan mereka. Hidup mereka akan diluluh lantakkan. Kota-kota mereka akan dihancurkan. Kemuliaan mereka akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan diinjak-injak oleh bangsa kafir. Yang semula mereka sebagai umat kebanggaan Tuhan. Umat yang dimuliakan Tuhan. Tetapi mereka nanti akan menjadi bangsa yang terkutuk. Bangsa yang dijajah. Bangsa yang diperbudak. Bangsa yang dibuang dari hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka nubuatan itu dimaknai sebagai peringatan, sebagai warning. Dan biasanya bahwa peringatan itu selalu ditujukan kepada dua golongan manusia. Yang namanya nasihat itu, peringatan itu, bahkan khotbah juga itu disampaikan setidaknya kepada dua golongan. Peringatan itu disampaikan kepada orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah, supaya bertobat, supaya berubah. Tetapi bisa juga peringatan itu, nasihat itu, khotbah itu bukan membuat orang berubah, tetapi malah mengeraskan hatinya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak semua orang yang diperingatkan, yang dinasihatkan akan berubah, tetapi bisa menjadi lebih buruk daripada semula. Nah, karena itu firman Tuhan ini menyampaikan bahwa mereka yang mengeraskan hatinya, kepada mereka hukuman dipastikan datang. Tetapi golongan yang kedua adalah mereka yang memiliki hati yang lembut. Mereka tahu bahwa mereka bersalah, mereka tahu bahwa mereka berbuat dosa, dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Karena itulah firman Tuhan ini disampaikan bahwa ketika Allah menyatakan penghakimannya, menyatakan penghukumannya,
maka segera Tuhan akan memulihkan mereka. Karena itu kita sebutkan bahwa Tuhan selalu menghukum orang yang berdosa dengan kasih-Nya supaya orang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Jadi karena itu tidak pernah Allah membuang orang yang berdosa. Allah selalu menantikan kembalinya, pulangnya orang-orang berdosa itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka janji itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Sekalipun suatu saat hukuman akan dinyatakan, akan datang kepada umat Israel, tetapi orang yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan, hidup mereka akan dipulihkan. Maka itulah janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah nubuatan di dalam firman Tuhan ini benar-benar terjadi? Kalau kita membaca sejarah bangsa Israel, kira-kira 20 sampai 30 tahun sesudah Nabi Yesaya, bagian pertama ini yang disebut sebagai proto Yesaya, apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, nas khotbah yang kita bacakan tadi benar-benar terjadi. Karena itu firman Tuhan tidak pernah berdusta. Di mana firman Tuhan disampaikan, di situ kebenaran itu akan dinyatakan. Karena itu apa yang mau kita renungkan melalui nas khotbah kita hari ini? Yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat 1 tadi itu, ya, ayat 1 dan ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Bagi bangsa Israel, bait Allah itu adalah sebagai kebanggaan mereka sebagai bangsa. Jadi pernah suatu ketika murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus sebagai gurunya. Lalu murid ini memperhatikan bait Allah itu. Karena demikian megahnya bangunannya, bahkan lebih megah daripada gereja kita ini. Tiang-tiangnya besar, temboknya luar biasa kuatnya, kokohnya. Dan lalu kemudian semua tiang di dalam bait Allah itu dilapisi dengan emas. Lalu murid Yesus berkata, perhatikan guru, betapa megahnya bait Allah itu. Dengan percaya dirinya, murid Yesus mengatakan itu, lihatlah guru, bait Allah itu begitu megahnya. Karena orang Yahudi sangat bangga dengan bait suci itu. Orang Yahudi sangat bangga dengan bait Allah itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kamu mengatakan bahwa bait Allah itu sangat megah. Aku berkata kepadamu, dua batu pun tidak akan ada lagi yang saling bertumpuk, yang akan saling bertindih di antaranya. Benar bahwa sampai hari ini bait Allah yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi tinggal puing-puing. Tidak ada lagi bait Allah yang megah itu. Karena itu firman Tuhan ini mau menyuarakan kepada kita, kita mau mengubah semua kebanggaan diri kita itu menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Itu yang mau kita ubah. Kita bangga seperti murid-murid itu, bangga seperti orang Israel juga, bangga memiliki bait Allah yang begitu megah. Seberapa megah pun bait Allah itu, bangunan itu, ada waktunya bisa runtuh dengan seketika. Barangkali kita memiliki banyak kebanggaan terhadap diri kita. Ada mungkin yang prestasinya juara 1 terus dari depannya, bukan dari belakang. Orang bangga mungkin dengan kehormatannya, bangga mungkin dengan harta kekayaannya, bangga mungkin dengan pangkat, dengan jabatannya.
Ingat, tidak ada kebanggaan manusia itu yang abadi. Tidak ada kebanggaan manusia itu yang kekal. Kita perhatikan ya. Nah karena itu kita mau mengubah semua kebanggaan dari diri kita, kebanggaan dalam diri kita yang kadang-kala membuat kita sombong, yang kadang-kala membuat kita tinggi hati. Mari jadikan semua kebanggaan kita itu menjadi kebanggaan Tuhan. Membuat semua kemuliaan kita, kehormatan kita itu menjadi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa bait Allah yang dibanggakan oleh umat Israel itu, yang merupakan bangunan itu, telah hancur berkeping-keping. Ya kalau kita pergi ke Yerusalem sekarang, bait Allah kebanggaan umat Israel itu nggak ada lagi di situ sekarang. Bahkan ceritanya yang dulu bait Allah itu sekarang sudah menjadi masjid. Di tempat di mana bait Allah dulu berdiri, sekarang sudah berdiri masjid. Jadi apa yang dibanggakan oleh umat Israel sebagai bangunan itu lambang keperkasaan mereka, lambang kekuatan mereka, lambang kekayaan mereka, hancur semua. Tetapi ternyata bahwa Allah tidak membanggakan baitnya yang dibangun dari batu-batu, bahkan dari kayu yang sangat mahal, atau dari perak, atau dari emas. Tetapi Allah membanggakan baitnya yang dibangun oleh Roh Kudus. Apa itu bait Allah yang dibangun oleh Roh Kudus? Kalau kita memperhatikan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa bait Allah yang dibanggakan Allah itu, yang dibangun melalui Roh Kudusnya, yaitu diri saya, diri Bapak Ibu Saudara-saudara, diri anak-anak kami remaja, anak-anak kami naposo, adik-adik kami naposo. Sebenarnya itulah bait Allah yang Allah banggakan dari kita. Karena itu menjadi bait Allah yang kekal. Karena Roh Kudus yang membangunnya. Sekalipun secara jasmani, secara daging, hidup kita akan berakhir. Tetapi sebagai bait Allah, kita akan kekal. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi, bahwa di atas gunung-gunung, bahwa bait Allah, rumah Allah itu akan tegak berdiri. Bahkan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Oleh karena itu, bait Allah itu tidak hanya lagi berdiri di Yerusalem, tetapi bait Allah itu sudah berdiri juga di mana? Di Ciputat. Jadi tidak ada bedanya bait Allah yang dibangun di Yerusalem dulu dengan bait Allah yang didirikan oleh orang-orang Ciputat di tempat ini. Karena bukan nilai bangunannya yang terutama, tetapi manusia. Siapa yang lulus sekolah minggu di antara kita ini, terutama anak-anak kami remaja Naposo, pernah dengar lagu bahwa gereja bukanlah, gak ada yang tahu lagunya ya? Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya, tapi bukalah pintunya, tengoklah ke dalamnya. Gereja adalah Gereja adalah orangnya.
Jadi bangunan gereja ini bisa rontok, bisa rubuh. Misalnya karena gempa misalnya. Karena tanah longsor misalnya. Karena banjir misalnya. Tetapi kalau gereja Tuhan yang hidup di dalam diri kita tidak akan pernah runtuh, roboh karena gempa, karena banjir atau karena longsor. Nah, karena itu semua bangsa dari berbagai negeri akan dibangun Tuhan baitnya. Itu sebabnya ada gereja Tuhan orang Batak, ada bait Allah orang Jawa, ada bait Allah orang Papua, ada bait Allah orang Timur. Jadi dari segala bangsa tadi dikatakan, dan dari segala suku bangsa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keadilan Tuhan itu tidak akan pernah salah menilai. Maka di dalam ayat 4 digambarkan bahwa Allah itu akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa, akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Jadi Allah itu sebagai wasit yang adil, sebagai hakim yang adil. Mengatakan yang benar-benar, mengatakan yang salah. Jadi tidak seperti hakim di dunia ini kan. Seperti hakim di Indonesia ini. Di mana keadilan bisa diperjualbelikan. Di mana kebenaran bisa diputarbalikkan. Yang salah itu menjadi benar, yang benar itu menjadi salah. Tetapi bagi Allah yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau setiap orang berjalan di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, maka di sana akan datang salom, akan datang damai sejahtera. Karena itu dikatakan di sana bahwa orang yang tadinya memiliki semangat untuk berperang, memiliki semangat untuk saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menundukkan, tetapi mereka akan mengubah, menempa pedangnya sebagai alat perang tadinya akan menjadi mata bajak, menjadi alat untuk bertani. Mereka akan mengubah tombaknya yang tadinya alat untuk membunuh orang menjadi pisau, menjadi pemangkas. Itu kalau damai sejahtera, kalau salom Tuhan telah datang di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sejenak bagaimana dunia kita saat ini, di mana dunia kita ini penuh dengan semangat untuk saling membunuh. Ya, ada sebuah ungkapan seorang filsuf mengatakan homo homini lupus, di mana manusia menjadi serigala bagi yang lain. Karena itu mereka katakan perdamaian itu akan terjadi bila ada perang. Jadi kita perang dulu, bertengkar dulu supaya ada perdamaian. Karena perdamaian itu terjadi jika ada pemenangnya dan ada yang kalah. Yang menang itu akan menjadi penguasa, yang kalah menjadi follower. Itu sebabnya bangsa-bangsa sekarang berlomba-lomba untuk menjadi bangsa yang kuat. Bahkan atas nama agama pun orang mencari kebanggaan sendiri. Jadi tidak heran kalau ada juga orang yang berperang atas nama agama. Mereka mengatakan membela Tuhan. Bagaimana Tuhan dibela? Tuhan tanpa dibela pun dia berkuasa. Tetapi orang menjadikan itu menjadi alat untuk menguasai yang lain. Jadi kadangkala mungkin kita tanpa sadar juga mengatakan bahwa sayalah yang paling benar daripada Anda. Agamakulah yang paling benar daripada agama Anda. Kalau saya mengatakan terutama kepada adik-adik saya Naposo dan remaja, itu sama seperti ini. Saya boleh mengatakan bahwa di antara perempuan tercantik di dunia ini adalah salah satu istriku. Dan itu sah. Tapi jangan pernah katakan istriku lebih cantik daripada istrimu. Kalau istrimu cantik itu untukmu,
istriku cantik untukku. Jadi dalam hidup beragama juga begitu. Bagi saya agamaku lah yang terbaik. Kristen lah yang paling top. Tapi jangan katakan agamaku lebih baik dari agamamu, itu perang. Kita mau menunjukkan agama kita yang terbaik dengan sikap kita. Cara bertutur kata kita, cara belajar kita, cara bekerja kita. Orang akan tahu, oh ini orang Kristen nih. Agamanya yang paling bagus karena apa? Memang sikapnya baik. Jadi lebih bagus kita tunjukkan itu dengan teladan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana supaya kita itu hidup dan berjalan di dalam terang Tuhan, di mana kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera, membawa kasih itu, di mana ada orang Kristen, di mana pengikut Tuhan, di situ hadir damai sejahtera, di situ hadir kasih, di situ hadir kepedulian, di situ hadir keadilan, di situ hadir kebenaran. Karena itu firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, sebab kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini semua dibuat oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tugas kita, tugas anak-anak Tuhan adalah menghadirkan salom di tengah-tengah dunia ini. Kita berdamai dengan orang lain sesama manusia, berdamai juga dengan Tuhan, berdamai juga dengan alam. Karena itu saya ingin mengingatkan kita, selain kita menjaga perdamaian di antara kita sesama manusia, jagalah juga perdamaian dengan alam. Jadi kita melihat lewat TV, lewat internet, kita mendengarkan bagaimana teman-teman kita di Sumatera mengalami bencana yang sangat menyedihkan itu. Tentu kita tidak mau mengatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Kita tidak mau mengatakan itu. Tetapi kita mau menunjukkan kepedulian kita. Dengan doa kita, mungkin juga dengan apa yang bisa kita perbuat. Nanti akan kita sampaikan melalui persembahan kita. Tapi yang paling terutama adalah membangun kehidupan kita yang peduli terhadap orang lain, juga terhadap lingkungan kita, termasuk di gereja ini. Maka pulang dari gereja ini nanti jangan tinggalkan sampah kita di gereja ini. Bawalah firman Tuhan ke rumah kita untuk tinggal di hati kita, tapi buanglah juga segala yang buruk. Segala sampah hati termasuk sampah kita nanti bikin ke tempat sampah. Itulah cara kita menghadirkan salom, dan itulah terang Tuhan. Kita mau berjalan di terang Tuhan itu supaya dunia ini kembali menjadi milik Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyerukan kepada kami, supaya kami sadar dan tahu bahwa kami ini adalah rumah-Mu yang Engkau bangun, Engkau kuduskan oleh Roh Kudus-Mu, yang Engkau panggil untuk tugas dan tanggung jawab kami menghadirkan salom, menghadirkan perdamaian, menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia yang syarat dengan kebencian, yang syarat dengan caci maki, yang syarat dengan bullying. Supaya kami dimanapun anak-anak Tuhan hadir, kami mau menghadirkan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami bencana, mengalami penderitaan yang amat pahit, kehilangan rumah, bahkan mungkin mereka tidak dapat mengganti pakaian mereka selama beberapa hari karena pakaian mereka, kebutuhan mereka terbawa oleh air, oleh banjir itu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Karena itu Bapa di surga, bukalah jalan pertolongan bagi mereka. Ingatkan kami juga Tuhan, untuk hidup membawa damai sejahtera kami, mendoakan mereka, serta mau membuka tangan kami untuk membantu mereka. Tuhan, utuslah kami ke kehidupan kami, di sekolah kami,
di pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, supaya kami membawa terang-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.